kayak mereka tuh langsung pas disebutin gitu kan, pas disebutin kayak tiba-tiba zep, masuk apa ya, dia tuh masuknya sih ke jin ya. Oke. Gitu Dan sih. dan dan itu cuma emang karena berseliweran di rumah aja, depan rumah gitu. Dia tuh kayak ada satu nama tapi nggak masuk ke aku, dan aku cuman masuk kalimat kedua. Seru banget emang kalau ngobrol-ngobrol tentang cerita horor dari teman-teman ini nih deh. Kalau dapat penjelasannya tuh jadi seru. Oke nih, Canting sama Cica udah balik lagi teman-teman. Kita lanjut lagi ya ngobrol-ngobrol ya. Oke, Mbak Cica belum connect audionya ya. Gue go. Aduh, Langsung bertumpuk. langsung bertumpuk gitu ya. Dan mereka langsung terkoneksi dan langsung apa? Lu langsung ngelihat sosoknya di sekeliling lo atau gimana, Canting? eh Gimana ya? Gimana ya ngejelasinnya ya? Kayak mereka tuh langsung pas disebutin gitu kan, pas disebutin kayak tiba-tiba zep, masuk, ntar Oke. hilang. Karena kan gue punya ini ya, punya kayak filter ya, bisa dibilang kayak filter filter angin lah gitu, kayak blower gitu kan. Ya, Disebutin masuk zep gitu kan, disebutin oke, masuk zep gitu, oke, disebutin masuk oke. zep gitu sih. Udah sih kalau menurut gue sih gitu, cuman tetap energinya kan ke gue kayak nyerap gitu loh. Nggak cuma lu, gue juga kok merasa pegal kok. Serius gue. Dari tadi lu ngeliatin gak sih gue begini-begini, coy? Hah? Iya gak sih? Iya ngeliatin, Iya, iya ngeliatin. ya begitu. Pegalnya tuh begitu emang kalau kalau apa ngebahas Berat, cerita horor berat, dari itu. Iya. Oke, berat gitu. oke. Dari apa namanya tadi kan kita udah bahas sosok yang anak kecil dan sosok yang perempuan tadi, dan solusinya udah dikasih tahu buat yang anak kecil tadi, buat yang perempuan tadi. Mm-mm. Well, the other entitas nih. Eh Mm-mm. Nggak, maksud gue nggak yang pala buntung nggak tahu mau ngebahasnya apakah kalau Canting bisa bilang ini dia cuma selewat doang atau gimana sih Canting? Kalau yang itu apa ya? Dia tuh masuknya sih ke jin ya. Oke. Masuknya sih ke jin. Memang dia menyerupai memang yang jelek-jelek, yang em, mungkin dia penasar apa namanya ya, kayak ganggu. Tugas dia memang sebagai jin yang pengganggu gitu. Memang pada dasarnya wujudnya memang nggak kayak gitu jin ini gitu. Cuman dia Berubah-berubah kayak gitu. dia tuh kayak menyerupai satu sosok yang pernah punya eh, pengalaman meninggal seperti itu. Oke. Dan Eh, itu tuh sebenarnya nggak ini apa, kayak begal gitu loh. oke, oke, oke. Korban begal gitu Korban loh. begal, oke. Mm-mm. Mm-mm. Iya Dan sih, tapi gue nggak tahu ini tuh kayak dia kayak gimana ya, kayak setengah jin setengah sosok itu sih gitu. oh, oke, gue tadi oke. di gue tadi di awal ngomongnya jin, tapi kok kayak kayak gitu lah. Apa Kayak memorinya gitu lah. jadi memorinya ke kayak kopi gitu ya? kayak dia punya kayak dia punya memori Memori si sendiri yang korban masuk itu. ke gue, tiba-tiba masuk. Oh, dia mati karena dia dibegal loh gitu loh. Oh, Kayak oke. kayak dia dari belakang terus kayak ada yang dirampas gitu. Oke, oke. Oke. Gitu Dan dan sih. dan itu cuma emang karena berseliweran di rumah aja, depan rumah gitu. Iya, dia nyari nyari yang bunuhnya dia di sekitar situ, yang nggak ketemu lah. Oh my god lah. Ya iyalah. Kenal juga enggak main ngebunuhnya. Iya. Aduh, nah lo. Nah lo. Oke. Oke. Terus oke, berarti cuma itu doang ya. Berarti kalau yang kayak kakek, Yang kakek-kakek ini sih dia sebenarnya tinggalnya nggak terlalu yang kayak gimana gimana sih, kalau menurut gue memang dia karena sakit, tapi dia kayak masih nyari keluarganya gitu loh. Ada yang dia cari gitu, tapi kayak dia ditinggalin, ditelantarin gitu loh. hmm, Dan eh gue nggak tahu, dia kayak dia tuh pokoknya kayak dia tuh masih ngambang, dan mungkin memori dia kayak masih nyari ini
gue nggak masuk nama yang dia sebut, cuman kayak di mana gitu, di mana gitu. Di mana keluarganya kayak gitu. Ada yang dia sebut tapi nggak masuk ke gue tuh. Oke. Nggak masuk gitu datanya, nggak tahu memang nggak boleh kali ya. Oke. Gitu. Jadi kayak kalimat keduanya itu kayak di mana Oke. gitu. Dan memang apakah kakek ini cuma stay di rumah yang lamanya dari Mbak Cica aja atau? Iya. Di tanah itu sih. Di tanah itu dia memang gimana ya? Dia memang dia udah tinggal di situ sebelum bangunan itu. Sebelum ada bangunan itu. Sebelum ada bangunan rumah itu. Sebelum ada bangunan itu. Si kakek itu udah ada di situ ya. Dan tadi. Sorry lo ya, gambarnya pelentang. Gak apa-apa. Nanti kamu fotoin ya, kamu kirim ke aku ya. Jadi biar teman-teman nanti bisa gua kasih lihat gambar. Oke, boleh konfirmasi nggak ke kakek itu kalau kuli bangunan atau tukang bangunan yang sedang membangun rumah di sebelah itu tempat dia marahin? Memang dia kayak mungkin perwatakannya kayak orang-orang zaman dulu sih. Jadi emang kayak orang-orang zaman dulu tuh kayak yang agak barbar. Oke. Yang agak barbar gitu, dan memang itu tuh dia ngerasa itu tempat dia gitu. Mau diapain sih gitu. Dan ya itu dia kayak masih merasa dia itu tempat dia dan memang itu milik dia dan nggak boleh dia apa-apain. Tapi udah nggak di situ kan Mbak Cicanya? Mbak Cicanya udah nggak di rumah itu, sekarang udah di rumah yang baru kan. Cuma mau konfirmasi aja pengalaman cerita dari tukang bangunan di sebelah itu sering dibentak itu, apakah benar dia yang membentak apa gimana gitu loh, Chan? Iya, dia yang bentak. Dia yang bentak. Kadang nempeleng. Nempeleng gak tuh? Astaga. Kayak kakek ya. Nempeleng gitu. Agak kasihan loh padahal itu orang lagi cari nafkah. Iya benar. Iya. Ya udah, tapi berarti di rumah yang sekarang Mbak Cica kakek itu nggak ini kan? Nggak ada. Ya Mbak Cica sendiri nggak ngerasa kalau ada kakek di rumah yang sekarang? Kalau di rumah sekarang sih enggak sih, cenderungnya perempuan sama anak-anak, Kak. Iya. Ya karena tadi Canting bilang kan bahwa di rumah yang lama itu emang udah kayak emang rumahnya si kakek itu, jadi kalau Mbak Cica pindah dia nggak bakal ikut sih harusnya. Ya nggak sih Canting? Yang lucunya itu tukang itu loh Kak, sering dibentak-bentak, kadang itu kayak dilempar apa gitu loh Kak. Iya makanya. Ceritanya nggak dilempar tapi kayak ditempeleng. Ditempeleng malah tadi Mbak Canting cerita. Dia pernah sempat si tukang itu sempat kayak jatuh dari atap gitu loh Kak. Dari situ nggak pernah itu. Makanya saya pindah gitu loh. Soalnya kan anak saya kan emang anak kecil kan pasti rame ya. Kadang itu langsung habis rame anak saya panas gitu Kak. Mama itu loh kakek-kakek kok kayak marah-marah gitu yang lihat di gudang itu. Akhirnya besok kalau kontrakannya habis pindah aja gitu. Yeah. Jadi aku dapat visualnya itu tuh kayak gubuk. Gubuk. Dulunya sebelum bangunan itu kayak masih tanah kosong semua dan itu kayak ada gubuk tua gitu dan dia tinggal sendirian. Dia kayak nunggu seseorang gitu loh. Sampai akhir dia hidup gitu, dia di situ, dia stay di situ, dia kayak masih nunggu seseorang. Dia tuh kayak ada satu nama tapi nggak masuk ke aku dan aku cuman masuk kalimat keduanya, di mana gitu. Ini di mana gitu, ini di mana gitu kan, dan dia tetap stay di situ. Dan akhirnya dia meninggal mungkin karena sakit tua juga, dia nggak ada yang ngurusin dan setelah dia meninggal rumah itu kayak jadi terbengkalai. Setelah terbengkalai itu kayak baru kayak diratain ya, karena udah nggak ada kayak nggak ada pemiliknya lagi juga. Ya maksud aku dan berdiri lah.
bangunan-bangunan sekarang. Ya maksud aku bisa dikonfirmasikan bahwa kakek itu emang cuma stay di rumah yang lamanya Mbak Cica. Kalau Mbak Cica sekarang pindah Iya. emang udah pasti nggak ada gitu. Jadi case-nya close sampai situ aja. Solusinya emang ya udah pindah aja, dan kakek itu nggak ada lagi gitu. Iya. Cuma Kak, itu sebelum aku pindah itu kan dimimpiin sama kayak bapak-bapak. Aku nggak tahu itu mungkin kakeknya atau apa ya ngasih tahu. Aku tuh kayak disuruh, kamu itu jangan di sini, ini tempatku, katanya gitu. Itu sering sekali aku dimimpiin tuh. Iya Pak, tapi saya tunggu nyari kontrakan baru dulu gitu, saya gituin. Terus dia bilang apa Mbak Cica pas kamu bilang aku cari kontrakan baru dulu, dia bilang apa? Ya pokoknya kamu harus pindah dari sini, ini tempatku gitu. Ya sabar ya Mbah gitu loh, bilang sabar ya Mbah. Iya, akhirnya ya pindah juga gitu loh. Iya. Akhirnya pindah juga gitu, lebih apa namanya, sudah nggak terasa kayak gitu lagi gitu. Kan kadang dia tuh cuma hanya di gudang belakang itu, jarang, paling menampakkan hanya sebentar aja, kayak nggak bisa jalan kayak orang. Katanya kalau anak saya lihat sih cuma kayak apa ya, nanti dari depan ruang tamu balik lagi gitu loh Kak, nggak mungkin sampai ke depan gitu, cuma yang lihat gitu. Itu yang iya, karena itu dia tuh meninggal sakit lumpuh. Dan sakit tua, sakit lumpuh, nggak bisa apa-apa gitu loh. Dia mengharapkan ada keluarganya yang datang, yang jenguk gitu. Tapi nggak ada yang sampai dia meninggal gitu. Berarti kalau yang lampu gudang itu sering mati, mungkin dianya kayak nggak suka lampu terang ya. Ya wes ya, kirim doa juga ya buat Bah itu ya, kayak itu ya, semoga tenang di sisi yang maha kuasa ya teman-teman ya yang lagi nonton saat ini. Oke, Canting, berarti boleh konfirmasi nggak nih kejadian-kejadian yang Cica alamin di rumah Cica yang lama itu bukan berarti karena ada tetangganya yang apa ya, main-main punya pesugihan gitu. Tetangganya, tapi bukan yang sekarang kan? Iya, yang lama. Ya, Kak, yang lama itu kadang anak saya kan itu kamarnya berdempetan dengan lokasi rumah saya kan memang sebelah 4 itu ya, punya keris, punya apa, suka nangkep gitu. Cuma anak saya itu kalau tidur di belakang pernah nggak betah, cuma lihat rumah ada yang lewat gitu bilangnya. Jadi anak saya takut kalau tidur di belakang, mesti tidurnya di depan itu Kak. Oke. Gimana Canting? Kalau menurut aku itu ada hubungannya. Yang pertama, memang orang-orang yang mungkin background atau latar belakangnya seperti itu, ya mungkin itu kan namanya ini ya, pilihan kali ya. Ya kita nggak bisa ngelarang-larang dia juga, cuman kan secara tak kasat mata, antara dia sadar atau tidak itu hal itu, mungkin dia nggak sadar. Dia mengganggu tetangganya yang juga sensitif gitu kan. Makanya dia ya mungkin tenang-tenang aja gitu. Kalau main-main seperti itu, dia tuh sebenarnya tujuannya mungkin untuk internal buat diri dia sendiri sih. Nggak ada niat buat ganggu-ganggu orang lain. Cuman memang pada dasarnya benda-benda yang mengandung spirit atau mengandung energi itu dia bisa mengundang energi lain untuk masuk atau spirit-spirit lain untuk masuk. Gitu, makanya itu mungkin berdatangan dari mana-mana, itu mungkin masuk dan kebetulan melintasi rumah Mbak Cica. Iya Kak, itu anak saya itu sampai takut kadang itu di kamar sering tak tutup kan, karena itu Kak. Suka itu, terus kadang itu ya memang usil, kadang nanya-nanya, habis punya barang apa kayak gitu loh Kak. Pernah masuk. Kan memang namanya kalau kita kan memang sensitif ya Kak ya. Setiap tetangga kalau memang niat baik ya nggak apa-apa, kalau kita. Kalau menurut aku nggak baik jangan gitu. Pasti ada apa-apa. Ternyata benar Kak, pas dia masuk terus ngasih makanan, suami saya kecelakaan. Sebelumnya dia gitu loh Kak. Katanya sih kalau dulu cerita ke suami saya itu buat pegangan untuk pekerjaan. Suamimu pernah dikasih barang gitu. Makanan Kak, makanan gitu. Terus saya itu dimakan, besoknya kecelakaan itu Kak. Sebelumnya kan yang ngasih makanan gitu.
namanya makanya kalau saya sih kalau merasa nggak enak mending saya ngomong di luar, maksudnya nggak bertamu di dalam rumah. Memang soalnya anak saya kan sensitif sekali gitu loh. Gimana tuh Canting buat mungkin ada kasih saran nggak buat menanggulangi apa yang cuma selewat ini nih, karena sebenarnya kan tujuannya kan ke rumah sebelah gitu loh. Iya. Kalau ya kan yang penting kan udah pindah kalau sekarang mah. Udah pindah Kak. Cuma itu Kak suka sliwer ke rumahku yang baru gitu loh Kak. Kayak pengen tahu tentang keadaan aku atau gimana gitu loh Kak. Itu yang bikin aku serem sampai sekarang. Yang bikin kayak terganggu. Iya Kak, makanya itu aku kan ya percaya sama Tuhan sih. Maksudnya kenapa kok selalu sliwer, selalu gimana tanya kabarnya. Mesti kalau sudah tanya gitu ke anakku, entah mama jangan mah, nanti mama itu loh di belakangnya diikutin katanya gitu. Yang tanya yang ibu-ibu ini yang biasanya udah kayak tetangga sebelah kan udah baik banget gitu loh Kak. Anak saya mesti nggak bolehin gitu. Ya udah, ya aku repot Kak, aku bilang gitu. Jadi nggak nemuin aku. Gitu loh Kak. Gimana Canting? Ya, bagusnya beruntungnya anaknya Mbak Cica ini sensitif ya. Jadi ada kayak si anak ini tuh kayak memproteksi sebenarnya, dia tuh memproteksi keluarganya jangan sampai celaka gitu kan. Baik juga sih, bagus juga. Cuman ya itu tadi, mungkin untuk hal-hal yang dari luar masuk itu bisa ke filter sendiri dari kita sendiri sih sebenarnya. Ya balik lagi, kalau dikasih makan atau apa ya, kalau kan biasanya nih dalam hati atau batin tuh kayak ada perasaan nih, ini kayaknya makanan kayak ada suara gitu lah kan. Iya Kak, benar gitu Kak. Kayak kita tuh dapat makanan, mau makan tuh biasanya kayak curiga dulu gitu loh kalau ada apa-apanya gitu kan di dalam makanan itu sendiri. Nah itu kalau sudah muncul curiga itu ya mungkin ada baiknya ya bismillah kalau muslim ya gitu kan. Ya sebelum makan, sebelum masuk itu kan ya udah ini atas nama Tuhan, ini berkat gitu dari Tuhan gitu kan. Makan ya udah ya semuanya serahin aja sama Tuhan gitu. Disucikan dulu melalui doa gitu ya. Jadi kalau Mbak Cica ini memang bisa dibilang ya itu tadi, yang serem tuh sebenarnya manusia. Yang serem tuh, yang mengerikan tuh sebenarnya manusia, hati manusia. Orang-orang yang sudah keterikatan sama spirit itu pikirannya, emosinya, jiwa raganya itu biasanya sudah dikendalikan. Nah itu makanya timbul yang namanya ego, sirik, iri, dengki, dan ambisi gitu. Dan dia tuh nggak suka sama orang yang levelnya naik di atas kita gitu. Tapi kenapa harus kita gitu loh Kak? Kenapa kok lewat gitu? Untungnya sih anakku jangan mah gitu. Akhirnya ya makanannya tak terima tapi nggak tak makan gitu loh Kak. Gitu. Kalau misalnya menurut saya kan dulu soalnya pengalaman dari yang kontrakan lama gitu loh. Kok suami saya makan kok jadi ada apa-apa gitu loh Kak. Makanya sampai sekarang nggak mau menerima makanan itu. Biarpun niatnya baik atau nggak baik nggak tahu aku, pokoknya perasaan trauma jadinya. Trauma. Iya sih, balik lagi ini ke iman kita sih kalau menurut aku sih. Jadi apapun yang datang ke kita, baik itu orang berbuat jahat atau berniat jahat sama kita tuh nggak akan masuk dan nggak akan mempan kalau kitanya juga ya gimana ya, aku sendiri juga ya ngadepin orang macam-macam. Mau yang kelihatan, mau nggak kelihatan, mau dikirim, mau di delivery juga sering gitu. Cuman ya balik lagi ya lillahi ta'ala kalau muslim tuh ya apapun itu ya atas nama Tuhan. Secara umum gitu. Kenapa harus Mbak Cica? Satu, Mbak Cica ini lagi diuji iman gitu sama Tuhan. Gitu. Udah mikirnya satu itu aja, jangan seujung lagi ke si ini. Itu masuk terus. Itu kayak kayak apa ya? Benangnya itu nggak putus-putus. Lebih cepat gitu ya Kak ya? Iya, maksudnya masuk masuk terus. Kalau
nama dia lagi itu tuh tetap masuk terus, kayak kamu kayak soalnya kan sering dikontak gitu loh Kak, kayak apa ya, nanya gimana kesehatan, baik-baik aja, kok tahu ya kondisiku saat sakit gitu loh Kak, kok melalui bisa tahu WhatsApp gitu. melalui ini apa Ya, namanya lewat WhatsApp Kak. Nah itu kontak HP putus aja sih kalau menurut aku sih, ya kan udah nggak tetanggaan lagi, ya udah putus aja kontaknya. Tapi kan lewat Kak, dia kan sering lewat gitu. Aduh. jadi apa namanya, padahal rumahnya sana ya, jadi lewatnya ke depan gitu loh Kak, kan kayak apa ya, mesti noleh gitu. Sering gosip-gosip tetangga gitu kali ya, ngajak-ngajak gosip tetangga gitu loh, gosip-gosip tetangga. Nggak apa sih kalau misalnya untuk masalah kontak, kalau menurut aku ya bilang aja kamu ganti nomor gitu. Iya, udah sudah tak blokir loh Kak. Jadi kalau lewat aku yang masuk Kak. Nanti orangnya nonton loh. Aku yang masuk. Nanti orangnya nonton video ini loh. Enggak apa-apa Kak, enggak apa-apa. Enggak tahu namanya. Oke. Jadi dia malu sendiri ya. Iya, makanya mungkin kalau misalnya sekarang kan kok rumahnya kan sekarang beda Kak auranya, soalnya kan sudah mulai rajin kita doain juga gitu loh Kak. Walaupun enggak ke gereja yuk kita doain, auranya udah mulai nggak panas gitu, kayak awal kita masuk 4 bulan yang lalu di rumah yang baru ini gitu. Jadi tetap positif aja sama orang itu sampai sekarang gitu, biar kalau lewat kita keluar. Iya benar-benar. Kita masuk gitu Kak, menghindar Kak. Mending itu. Kan apalagi saya punya pembantu gitu. Kalau orangnya tanya Mbak Ica, wes masuk aja, nggak usah nemuin. Gitu. Soalnya dia ini Kak, apa beneran pernah kan dia minta gini, rewangmu buat 1 hari apa buat apa namanya bersihin rumah gitu loh Kak. Dia tergantung pembantuku mau apa enggak. Ternyata pembantuku nggak mau, gara-gara juga dia punya perasaan jangan Mbak Ica orangnya pakai gitu, aku takut katanya gitu. Ya akhirnya sampai sekarang mungkin nggak tahu ya, dendam mungkin. Gara-gara rewangku nggak mau bantuin di sana. Iya, udah itu benar, tutup akses. Iya Kak, itu. Udah benar itu. Daripada aku apa namanya, sekarang daripada dia lewat gitu, sekarang tak tutup pakai kire ini, jadi nggak seberapa ini. Ketemu di jalan aku lewat tutup helm pura-pura. Ya ampun. Jadi daripada aku kan memang sensitif gitu loh Kak. Nanti kenapa sih orang ini kok nanyain terus gitu loh. Kenapa kok saya jadi usik? Kita juga nggak pernah ganggu, nggak pernah ngapain gitu loh Kak. Kenapa selalu pengen tahu gitu loh. Padahal kita sudah baik banget Kak. Kadang dia minta tolong apa ya kita tolongin. Tapi kenapa gitu loh Kak. Karena kan ini dia bilang apa, katanya Gojeknya sepi gitu. Berarti nggak ada tumbanya mungkin. Astaga. Enggak sih, cuma bercanda Kak. Siapa tahu, soalnya kalau pas kita di sampingnya kan laris terus gitu. Sekarang nggak ada penghuninya kakek-kakek. Iya benar. Iya. Serem banget. Benar. Oke. Iya sih, benar. Stay positif, tetap positif tuh udah bagus. Iya. Ya maksudnya. Yang penting lepas kontak aja Kak ya. Iya. Dihindari aja berkontak langsung dengan orang-orang yang tadi Mbak Cica sebutkan, tapi juga mungkin jangan terlalu hindari apa suzon yang berlebihan gitu, atau waspada boleh, tapi jangan sampai menuduh. Kadang kalau kita terlalu pikiran ya Kak ya, ke misalnya orang yang tertuju tetangga aku gitu Kak, langsung mual saya Kak, kayak nggak enak banget. Iya gitu. Makanya maksudnya jangan langsung menuduh. Jadi, gitu loh. Sekarang jadi kalau lewat ya cuma senyum aja, tutup helm gitu aja. Jadi kalau kontak gitu, kenapa Dek nomormu nggak bisa dihubungi? Iya maklum dipakai adik gitu. Iya benar-benar, udah benar sih, udah bisa sebenarnya menanganinya, udah tahu caranya juga. Mending gitu ya Kak ya. Tinggal dipertahanin ininya, pola pikir sama pola pandangnya tetap positif gitu kan ya. Itu yang harus dijaga, baik pikiran maupun hati. Jadi jangan sampai juga Mbak Cicanya juga jadi apa ya, jadi kebawa emosional, kebawa marah sama seseorang gitu, akhirnya kan jadi bikin aura negatif ke Mbak Cicanya juga kan, gitu nggak sih?
Iya Kak, kalau mulai udah nggak enak gitu kan kadang kita udah tahu ya perasaan kita gitu, emosinya gitu sudah sakit di mana-mana, ke UGD gitu sakit apa kata dokternya, normal semua kan. Ini terlalu banyak pikiran yang aneh-aneh katanya. Itu dia masalahnya gitu. Jadi nanti tangga ini gini deh, tangga gini gitu deh. Jadi akhirnya malah sakitnya gara-gara pikiran yang sebenarnya mungkin nggak ada apa-apa gitu loh, malah takutnya kayak gitu ya nggak sih Canting? Iya, tetap ini sih, jaga pikiran, jaga hati, tetap lakukan dan berkegiatan dengan penuh sukacita. Iya, betul. Kalau yang perempuan ini masih di sini apa sudah ini Kak? Apa namanya, masih ganggu terus apa? Ada perempuan. Ini tuh ini nih, yang di rumah tuh dia ini, yang di rumah tuh yang ini di sini. Di rumah yang sekarang. Iya itu Kak. Agak cantik ya? Iya, agak cantik. Oke. Nggak terlalu ganggu, cuman ya itu dia tuh kalau udah ketemu apa namanya, mungkin tabiat atau watak atau karakter Kunti rata-rata begitu ya. Begitu, Kunti begitu. Ganjen gitu Kak. Ganjen banget tuh. Banyak nempel. Ya apa kabar kita Mbak Cica yang apa datang ke tempat horor gitu kan, tiba-tiba Bob tuh Kuntinya naksir sama lu. Repot gak tuh? Mungkin kebanyakan terlalu dandan kali kan. Nah. Ya pokoknya kalau dandan kan. Ya kalau Kunti memang wataknya centil gitu loh ya. Iya udah gitu diketawain aja. Karena dia abis itu juga cuma ketawa, hihi gitu doang. Abis itu kalau nggak nangis. Iya benar. Kalau yang sering itu dengar nangisnya Kak, yang itu saya kira tetangga mungkin berantem atau apa gitu. Tapi ternyata aku lama-lama merinding juga. Akhirnya aku masuk kamar deh. Kalau nangis kasih tisu aja, tisu. Kayak suara gitu loh Kak, tapi aku gini, masa tetanggaku nangis malam-malam gitu kan, ya aku tak biarin aja, tetap tak nyalain semua lampunya. Ya kalau dia nangis kasih tisu aja, tisu magic tapi tisu magic. Itu sudah Kak, ada tisu banyak di apa? Saya taruh di ruang tamu itu. Biar kalau nangis kan ngelap-ngelap diri. Iya, tisu magic biar mukanya kebal gitu lah, mukanya kebas gitu. Mukanya tebal. Ya, gimana kalau kuntilanak gimana ngatasinnya cantik? Kalau dari gua kan begitu ya, gua ledekin kalau kuntilanak sih. Biasa aja. Kalau bisa sih ikut ke Kak Bobby aja sih yang udah banyak. Udah banyak Mbak Cica, udah banyak. Jangan di rumah sini. Terima kasih. Jangan di sini deh, aduh. Gimana kalau aku ya? Kalau aku sendiri, aku ngadepin Mbak ini sebenarnya ya. Dia memang awal-awalnya nggak suka, cuman memang balik lagi sih ke kitanya. Ya bicara aja sama dalam hati, ya kita tinggal di sini nggak maksud kita untuk ganggu, dan kita punya dunia masing-masing, dunia sendiri-sendiri. Kalau kamu mau di sini gitu, kayak gitu aja. Kalau kamu mau di sini ya jangan ganggu dunia kita gitu kan. Jangan ganggu alam kita. Aku di rumah aku juga ada soalnya. Jangan ganggu alam kita gitu kan. Ya udah kita masing-masing aja gitu. Terus ya udah ini aja. Kalau aku sih aku kirim doa. Kalau nggak tahu namanya juga sebenarnya ya Tuhan tahu kita kirim doa ke siapa. Iya. Ini aku hadiahin kamu doa ya gitu kan. Aku nggak tahu nama kamu siapa, tapi doa ini untuk kamu gitu kan. Wah, itu langsung jangan ganggu kita. Langsung kalang kabut tuh biasanya kayak gitu. Ya, cantik ya. Langsung kalang kabut pertama. Cuman kalau di tempat aku ini dia nerima didoain. Oke. Gitu. Nah kalau biasanya kalau aku Mbak Cica aku ledekin gitu, ledekin terus aku tinggal tidur. Ya udah akhirnya dia bosan sendiri, dia pergi. Dia pergi sendiri. Ya gitu. Tapi kalau yang kuntilanak yang di kantor sendiri, di kantor sini mah emang udah ya udahlah dia di sini gitu loh. Mau gimana juga ya udah dia di sini gitu.
Iya, udah ini. Ya, yang penting kita masing-masing aja. Kalau Iya, emang dia iya. terlalu barbar, Eh, terlalu ganggu, ya bentak-bentak aja nggak apa-apa, nggak masalah. mm. Mm-mm. Oh, kalau Bentak-bentak dibentak aja. nggak apa-apa dah kak. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa sebenarnya emang. Hmm. Takutnya nanti gitu. marah si Tante Kun. Iya. Ya, kalau marah didoain kalau aja marah, ya tadi. ngomelin. Marahin balik. Iya. Ayo lu, gue doain lu, mau apa lu? Gitu aja, Iya. Mbak Cica. Udah, terus selebihnya ya udah buat doa untuk masing-masing, diri masing-masing, bawa nama anak, bawa nama diri sendiri, udah. Nanti sih sebenarnya nggak terlalu berefek yang kayak gitu-gitu. Oke. Ya. Oke, Makasih gitu ya Mbak Cica ya. Ya. Mbak Cica, terima kasih loh udah sharing cerita horornya ke Ini.Go.Traveler. Dan Iya, Kak. semoga Iya. cerita ini juga teman-teman yang nonton saat ini juga bisa ngambil hal yang positifnya. Tadi saran-saran dari Canting sendiri bisa digunakan mungkin di case yang teman-teman yang lagi nonton gitu. Ya tadi ada yang doain dengan begitu gitu loh, naro air di depan rumah, cuci kaki di depan rumah sampai rumah mandi itu teman-teman yang lagi nonton sekarang pun bisa praktekkan itu ya, Canting ya. Iya. Gitu. Jadi pengalaman dari Mbak Cica juga bisa buat pelajaran buat kita semua. Sekali lagi terima kasih Mbak Cica. Salam buat dedeknya dan keluarga di rumah. Semoga sehat-sehat. Makasih Kak. Canting juga semoga salam buat suami sehat-sehat selalu ya. Iya. Amin. Aku minta maaf ya kalau misalnya ada salah kata atau penyampaian. Oke. Oh iya Kak, nggak apa-apa Kak. Terima kasih. Ya. Sampai ketemu lagi ya. Dadah. Ya, dadah. Ya. Oke guys, itu dia cerita horor dari subscriber Ini.Go.Traveler Mbak Cica. Sekali lagi gue ingetin ya, ambil yang positifnya dari cerita ini, buang yang negatifnya. Dan kalau teman-teman dapat masukan, oh ternyata harus bersih sebelum masuk rumah, paling nggak cuci kaki, cuci tangan, dan mandi, itu teman-teman praktekkan kalau kiranya teman-teman punya pengalaman yang sama seperti Mbak Cica tadi. Jadi intinya kita belajar dari pengalaman orang lain ya, jangan sampai kita juga mengalami dulu baru kita oh ya baru mau lakukan gitu. Tapi jadi melalui video ini kita juga mau share hal-hal yang seperti itu yang biar entitas-entitas di luar sana yang suka nempel-nempel itu gak ganggu kalian. Itu dia ya. Terima kasih loh teman-teman udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Dan gue juga mau ingetin lagi, teman-teman gue ajak untuk mensupport Ini.Go.Traveler untuk terus berkembang melalui donasi di akun Saweria. Di sebelah sini ada barcode-nya, teman-teman bisa scan barcode-nya atau klik link di bawah di deskripsi. Itu teman-teman bisa berdonasi ke Ini.Go.Traveler sehingga kita bisa terus menyajikan video-video yang menghibur kamu, membuat kamu merinding, dan membuat kamu terhibur lah dari sisi horor ya teman-teman. Dan juga teman-teman kalau mau beli merchandise the original Ini.Go.Traveler, linknya ada di deskripsi di bawah di Tokopedia. Silakan diklik link di bawah. Dengan teman-teman membeli merchandise itu juga teman-teman membantu kami untuk terus berkembang dan menyajikan video-video yang menarik buat kalian. Sekali lagi terima kasih teman-teman sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Dan juga jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Dan juga di share ke teman-teman. Sampai ketemu di next video. Bye-bye.